Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham akumulasi lainnya. Sebelum melanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini kurs rupiah kembali menguat 0,2%, close di 16.270 rupiah per 1 US dollar. Tentu saja ini menjadi katalis yang sangat positif ya untuk kenaikan IHSG dan juga saham-saham Indonesia. IHSG pun hari ini menguat 0,6%, close di 7.214, disertai dengan adanya net buy asing di market reguler sebesar 514 miliar, sedangkan untuk all market net buy asing mencapai 589 miliar rupiah. Hal ini bisa terjadi karena hubungan antara Amerika Serikat dan juga China ini terus membaik. Adanya kontak komunikasi ya setelah genjatan perang tarif juga terus berlangsung, sehingga kita melihat bahwa ini adalah awal mula uptrendnya saham-saham yang kemarin sempat anjlok guys ya. Semoga teman-teman masih kuat untuk hold, terutama untuk investor yang masih floating loss ataupun nyangkut ya. Jadi pastikan teman-teman nyangkutnya di saham dengan fundamental bagus. Ya, meskipun demikian, untuk teman-teman yang juga masih floating loss nih di saham-saham konglomerasi ya, seperti contohnya di Adaro Group atau di Aguan Group gitu guys ya, saham-saham seperti PANI, CBDK, dan saham lainnya, kita juga berharap akan ada kenaikan ya, karena kita melihat sudah ada beberapa saham konglo yang naik cukup tinggi. Jadi tidak akan lama lah ya untuk average teman-teman bisa terjemput. Oke guys, jadi kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham big banks-nya. Hari ini BBRI ada kenaikan ya 1,16%, close di Rp4.350 per saham. Jika kita lihat ada akumulasi lagi hari ini, terutama dari mayoritas investor asing, ada KZRX, AKBK, HD, dan juga KK. Sedangkan investor retail kebanyakan ada penjualan ya guys ya, atau distribusi hari ini, terutama dari CC, YPNI, XL, PD, dan juga XC. Jika kita perhatikan ya, untuk akumulasi saham BBRI hari ini masih cukup besar, jadi teman-teman masih bisa expect ya BBRI akan melanjutkan kenaikan. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan juga akan ada normal correction, tapi bisa kita pastikan bahwa itu hanya normal correction saja. Selama investor asingnya akumulasi, harga saham BBRI bahkan bisa lanjut naik, meskipun juga kenaikannya akan bertahap ya. Jadi untuk BBRI hari ini net buy 412 miliar, kemarin juga di angka 400 miliaran ya, tepatnya di 462 miliar. Jadi masih cukup besar nih akumulasi asing di BBRI. So overall untuk 4 hari terakhir asing masih memborong saham BBRI. Tentu saja harapan kita BBRI bisa lanjut naik lagi. Setidaknya sampai di resisten selanjutnya. Ya guys, yaitu di sekitar 5.500. Dan kalau misalnya kita lihat saya sampai all time high-nya di 6.400 ya tentu saja upside-nya masih sangat menarik ya untuk BBRI. Seperti itu guys. Jadi untuk BBRI hari ini masih cukup oke sebenarnya akumulasinya, tapi memang sudah berada di zona overbought ya. Jadi kalaupun ada normal correction ya ada penurunan tipis-tipis itu harus teman-teman wajarkan gitu ya. Karena sudah naik cukup tinggi juga nih dari level bottom-nya. Next, kita bahas juga BBCA. Hari ini BBCA ada kenaikan tipis 0,2%, close di Rp9.675 per saham. Kita lihat BBCA cukup netral, ada akumulasi dari YUZP, sedangkan KZ, CC, dan DX terpantau melakukan distribusi. Lalu bagaimana dengan foreign flow hari ini ya? Untuk BBCA ada net buy lagi, 99,6 miliar. Meskipun net buy di angka 90 miliar, ya guys, 100 miliar itu untuk BBCA sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi it's okay ya, mungkin BBCA ini akan cukup sideways terlebih dahulu ya, sebelum nanti lanjut naik lagi, tentunya dengan akumulasi yang besar. Karena untuk BBCA ya harusnya net buy di atas 300 miliar itu sudah terbilang cukup bagus ya, atau lumayan besar. Ya, jadi kalau misalkan di bawah 100 miliar, kita lihat ini harga sahamnya pun mungkin kenaikannya akan tipis-tipis saja, seperti itu. Jadi untuk BBCA pun ya kita expect akan ada normal correction terlebih dahulu karena sudah berada di zona overbought-nya. Ya semoga saja bisa menjadi area higher low sehingga teman-teman bisa tambah muatan lagi di harga yang lebih murah. Namun kita pun berharap tidak patah tren ya di bawah MA 150, di bawah 9.500 ya. Kita sih harapannya ada pantulan ya di sekitar average 9.500-an. Nanti kita bisa averaging down lagi untuk teman-teman yang masih floating loss.
Next, kita bahas juga saham Bank Mandiri ya. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 0,4%, close di Rp5.425 per saham. Hari ini ada normal distribusi ya, cukup jelas terlihat ada RX, KZ, dan juga AG yang hari ini net sell. Sedangkan retail terpantau akumulasi ya, ada CC, YP, dan juga XL. Jadi untuk Bank Mandiri ya, kalau misal kita perhatikan hari ini ada net sell asing sebesar 113 miliar, tapi karena BBRI-nya diakumulasi ya kita masih, melihat pandangan ya, bahwa saham Big Banks ini masih berpotensi untuk bisa diakumulasi kembali, ya otomatis ada potensi untuk naik juga. Lanjut ke BBNI. Untuk BBNI hari ini ada kenaikan tipis 0,8%, close di Rp4.510 per saham. Cukup netral, tapi asing sepertinya masih ada net sell. Ada YUBK yang hari ini jualan, sedangkan retail ada beberapa yang masuk dan akumulasi. Ada PDOD dan juga XC ya. Kita cek untuk saham BBNI. Untuk BBNI hari ini ada net sell tapi tipis saja, hanya 7,7 miliar. Jadi untuk BBNI teman-teman masih bisa di hold ya. Tapi untuk tambah muatan juga sebenarnya masih cukup menarik. Ya seperti contohnya Bank Mandiri dan BBNI ini meskipun ya di zona sideways dan juga ada net sell ya di beberapa hari ini. Tapi untuk harga sahamnya masih cukup oke untuk teman-teman akumulasi ya. Juga untuk BBRI, kita lihat ya, perlahan-lahan mulai naik lagi dari zona oversold-nya. Nah, semoga saja nanti Bank Mandiri dan BBNI pun bisa mengikuti ya pergerakan harga saham dari BBRI dan BBCA tentunya. Oke guys, ada beberapa saham yang cukup menarik dan akan kita bahas juga di video ini. Tapi untuk pembahasan yang lebih banyak lagi ya, kita akan bahas juga requestan teman-teman. Ya, jadi teman-teman di weekend kali ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Kita akan kolektif gitu ya. Semua pertanyaan teman-teman dan requestan saham silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas ya, either itu besok di hari Sabtu ataupun di hari Minggu gitu ya. Nanti teman-teman sebelum open market ataupun mungkin di weekend kalau misal ada waktu ya bisa ditonton gitu ya untuk videonya. Seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman request saham apapun di kolom komentar. Nanti kalau misalkan sahamnya menarik kita akan bahas ya untuk kalian. Kita bahas Astra International. Untuk ASII meskipun kemarin ada koreksi ya 0,8%, tapi hari ini ternyata ada kenaikan 2,3%. Jadi tidak menutup kemungkinan saham-saham yang di net sell asing pun bisa saja berbalik akumulasi ya. Contohnya Astra International ini. Untuk ASII ada kenaikan 2,3% di level 4.740 dan hari ini cukup netral, tapi ada ZP dan BK yang terpantau melakukan akumulasi. Jadi untuk Astra International, teman-teman yang mungkin masih mau buy on weakness ya, ASI bisa menjadi salah satu saham yang menarik. Nah, di sini kan net buy 84 miliar. Semoga saja nanti net buy-nya di atas 100 bahkan di atas 200 miliaran ya agar harga saham Astra International ini bisa mudah untuk naik. Sehingga teman-teman yang entry ya di harga setelah dividen atau setelah ex-date dividen ini juga bisa merasakan cuan yang lebih besar lagi ya karena kenaikan harga saham biasanya capital gain itu lebih besar dibandingkan dengan persentase dividen yang kita dapat. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Raja ya. Kemarin kita bahas saham Raja, dia breakout di atas MA50, hari ini lanjut naik bahkan breakout di atas MA150. Meskipun ya kenaikan ini terjadi di akhir sesi 2 tadi. It's okay teman-teman yang hari ini beli juga ya saham Raja pasti sudah cuan juga nih setidaknya di atas 10 persenan. Untuk Raja close di Rp2.600 per saham dengan kenaikan 12,5%. Dan ada akumulasi ya terutama dari domestik ya. Sepertinya asingnya hari ini ada jualan ya guys ya atau net sell di saham Raja. Dan memang biasanya seperti itu ya, ketika saham kongloknya naik karena ada investor domestik yang akumulasi, asing akan menggunakan ya likuiditasnya untuk jualan. Nah, seperti yang terjadi hari ini asing net sell 8 miliar ketika naik 12% ya guys ya, tapi tidak semuanya net sell, ada juga yang akumulasi yaitu 25 miliar, sedangkan selling valuation di 33,3 miliar ya, otomatis memang net sell-nya lebih besar gitu ya. Tapi kemarin memang akumulasinya juga menarik ya di angka 19 miliar. Jadi masih ada indikasi asing masih bisa akumulasi lagi di hari Senin dan semoga saja karena harga saham Raja ini masih cukup menarik untuk trend following juga masih oke, seperti itu.
Kita lanjut ke saham Tepia. Tepia ya guys ya, meskipun ada isu terkait dengan IPO anak usahanya yakni CDIA akan ditunda, tapi ternyata harga saham Tepia lanjut ngegas lagi. Hari ini kenaikan yang sangat tinggi yaitu 10,7%, close di Rp10.550 per sahamnya. Hari ini juga ada volume breakout guys ya untuk saham Tepia. So untuk Tepia sendiri kita lihat ya ada normal akumulasi terutama dari BK dan juga AK. Dan untuk Tepia kita lihat kenaikan hari ini apakah asingnya ada net buy ya. Hari ini asingnya net buy di Tepia 81,1 miliar. Cukup besar sebenarnya untuk akumulasi asing. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk di saham ya, saya himbau jangan beli saham yang sudah naik tinggi ya. Tapi kalau misal teman-teman melihat ya, saham yang masih sideways di harga bawah, lalu ada volume breakout ya guys ya, dan mulai juga breakout di atas resistennya. Nah, maka teman-teman lebih baik beli saham-saham seperti itu saja karena ada potensi kenaikannya akan seperti ini gitu ya. Karena ketika ada akumulasi, volume breakout terjadi, meskipun itu pun bisa saja dari domestik ya, tapi tidak menutup kemungkinan harga sahamnya bisa naik. Nah ini apa ya, gambarannya seperti ini guys. Misalkan Raja ya, Raja ini kan dia sideways cukup lama nih. Sideways cukup lama, lalu tiba-tiba ada kenaikan dan ada volume breakout ya. Nah ini bisa teman-teman jadikan untuk trend following. Tapi ketika sudah naik tinggi seperti Tepia, maka ini teman-teman jangan coba-coba masuk ya kalau tidak punya trading plan gitu ya. Orang-orang yang buy high, sell higher, beli di harga tinggi, jual di harga tinggi, mereka sudah paham strateginya. Mereka sudah paham di mana area untuk membatasi resiko. Kalau misalkan kalian mau buy and hold, lebih baik cari saham-saham yang seperti ini. Dan mungkin akan kita bahas juga di weekend kali ini. Atau kalau misal teman-teman menemukan ya saham seperti ini dan ingin menanyakan bagaimana nih baiknya apakah entry atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Karena sekali lagi kita akan bahas untuk teman-teman di weekend kali ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.